warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP IT Kota Tuna, di sini kami akan melaksanakan pengimbasan pembelajaran mendalam serta implementasi dari pembelajaran mendalam di kelas. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmat Zayadi SPD sebagai guru matematika di sini. Di sebelah saya ada Mr. Dadang Pratama Putra SPD sebagai guru bahasa Inggris, dan yang terakhir itu adalah Pak Engki SSI sebagai guru IPA. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Pelajaran kita, apa beda antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh? Sebagaimana yang disampaikan di mukadimah sebelumnya, apa bedanya pola pikir tetap? Misal kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu menunjukkan bahwa pola pikir kita ada pola pikir tetap. Tapi kalau pola pikir kita bertumbuh, yaitu kalau saya gagal berarti saya harus belajar lagi, mencoba lagi dan mencoba lagi. Itu menunjukkan pola pikir kita bertumbuh. Lanjut, komunitas belajar. Jadi komunitas belajar yang terlibat yaitu ada murid, ya pasti, kemudian ada orang tua, kemudian kolega. Kolega itu apa? Yaitu kawan-kawan kita yang sama-sama seprofesi, misalnya sama-sama guru di satu sekolah, misalnya di Kota Tuna. Dan orang tua, bagaimana keterlibatan orang tua di pelajaran kita? Disusun di RPP. Kalau memungkinkan orang tua terlibat, maka cantumkan orang tua. Tapi kalau tidak memungkinkan di pelajaran itu, maka tidak perlu dituliskan. Kemudian untuk kolega misal kita menyesuaikan bahas tentang apa. Kalau IPA tentang kebakaran, mungkin kita bisa libatkan pemadam kebakaran atau Satpol PP dan seterusnya, ataupun yang berhubungan dengan kesehatan, maka di pelajaran IPA maka kita bisa melibatkan. Bab yang kedua yaitu pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Jadi setelah kita mempelajari tentang pola berpikir, maka kita akan selanjutnya belajar baru yang inti, yaitu pembelajaran mendalam. Dalam pembelajaran mendalam, kita mengenal asesmen, prinsip asesmen. Ada 3, yaitu berkeadilan, edukatif, dan objektif. Sebetulnya di model pembelajaran manapun akan selalu ada yang namanya asesmen. Namun dalam pembelajaran mendalam ini kita melihatnya lebih spesifik dan terperinci. Ada asesmen yang berprinsip kepada berkeadilan, artinya bahwa pendidik melakukan penilaian yang tidak melihat kepada latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus dari peserta didik. Ini adalah prinsip berkeadilan. Jadi peserta didik itu diperlakukan secara adil oleh guru atau pendidik. Kemudian edukatif. Dalam pembelajaran Bapak mendalam, kita mengenal 3 pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Artinya dalam pembelajaran mendalam ini para peserta didik tidak hanya didorong untuk
sekedar memahami materi. Lebih dari itu, peserta didik juga dituntut untuk bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dari materi, lalu kemudian dapat pula merefleksikan materi pembelajaran tersebut. Kalau dalam pendekatan kurikulum sebelumnya, mungkin kita tidak terlalu mengimplementasikan ketika pengalaman belajar ini. Yang penting peserta didik memahami materi yang kita sampaikan. Tetapi pada pembelajaran mendalam ini kita ada siklus inquiry kolaboratif. Jadi di sini di siklus inquiry kolaboratif ini dia merupakan proses berkelanjutan dari 4 tahap utama. Bisa dilihat di sini ada pertama akses, yang mana kita akan mengidentifikasi masalah-masalah yang apa yang terjadi di sekolah kita. Kemudian di sini di desain, di sini nanti kita akan para guru berdiskusi membuat sebuah desain yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang telah kita identifikasi sebelumnya. Dan tentu saja ada pelaksanaan, dan terakhir adalah pengukuran keberhasilan refleksi perbaikan. Nah, di sini nanti setelah melaksanakan program ini, kolaboratif ini, kita lakukan refleksi perbaikan dan kita catat, kita diskusikan kembali bagaimana untuk kedepannya, apakah perlu ada program lanjutan atau mungkin ada perbaikan dan lain sebagainya. Jadi di sini sangat penting untuk siklus inquiry kolaboratif ini dipahami bersama dan diskusikan bersama kita semua. Ulangi. Kita ada contoh untuk rancangan pembelajaran. Di sini ada strukturnya. Yang pertama bisa dilihat ada identifikasi. Di sini kita isinya ada namanya strategi opsional. Di sini kita mengisikan apa saja siapa belajar, seperti pengetahuan awal, minat, terbelakang kebutuhan belajar, atau aspek kira-kira yang dibutuhkan untuk menjelaskan PPN kita. Kemudian ada mata pelajaran, materi pelajaran bisa disesuaikan dengan guru masing-masing ya. Nah, di sini ada baru namanya dimensi profil lulusan, 8 dimensi. Kalau kemarin kan kita profil pelajaran Pancasila, sekarang kita ganti ke dimensi profil lulusan. Ada 8. Di LPM ini nggak harus semuanya dicetak, tapi kalau semuanya masuk alhamdulillah. Mau 2 saja boleh, 3 saja pun boleh. Nah, kemudian ada bagian disiplin pembelajaran, ada capaian pembelajaran CP, mungkin bapak semua sudah tahu ya. Nah, lintas disiplin ilmu. Nah, lintas disiplin ilmu ini jika ada sebuah materi yang memiliki relevansi ke mapel lain, itu teruskan. Misalkan matematika, ada pelaksanaannya di alam misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum itu kita minta untuk ketua kelas memimpin doa. Kelas silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, kita lakukan dengan absen dulu ya. Yang pertama ada yang tidak hadir. Ahmad Raditya. Al-Faridil Manik. Azka. Fadil. Gani. Farel. Ada? Al-Bibi. Garis Mandaya. Sudian. Ada? Raihan. Ali. Nadib. Hafiz. Syakir. Naufal. Abiu. Ada yang sakit ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini sebelum
speaking sebentar, silakan mencari posisi yang paling nyaman ya. Kita akan sedikit senam. Ulang ya. Dari posisi yang paling enak. Lihat ini ngantuk kan?
atas menggembirakan. Nah, sehat kan? Olahraga tiap hari ya. Tapi kalau terbatas alat kita ya gimana lagi ya? Kita memanfaatkan yang bisa. Saya sampaikan sedikit tentang materi sedikit ya. Jadi kita tonton dari jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi adanya untuk pada hari ini tidak terlepas dari dua ini, berkembang, bertumbuh dan berkembang. Dulu dalam bentuk sangat sederhana, bentuk kalau bayi kan. Diagram perkembangan bayi, jadi diagramnya ketika usia 1 bulan, kemudian seperti apa dan seterusnya. Kemudian kita jadi dewasa, akhirnya sah ya. Nah, kita nonton lagi. Kita belajar yang belum tadi sudah dibuka. Sebelum saya buka lagi, baik, pelajaran kita ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kita perbedaan paling mencolok dari dua foto, ada dua foto dulu dan sekarang. Jadi ada dua foto dulu dan sekarang. Ada yang mau menceritakan tentang dua foto ini? Dulu yang A ya, ceritakan dulu perbedaan antara dulu dan sekarang. Yang gambar ini apa bedanya? Lewat. Apa bedanya? Dulu dan sekarang. Antum sampaikan aja. Diri. Biar lebih keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang dulu dan sekarang. Dulu saya tidak bisa berjalan, berdiri ataupun bermain. Sekarang saya sudah tumbuh dewasa, sudah bisa berjalan, berlari, bermain, dan belajar. Ada lagi? Jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, tentang diri kita sendiri. Jadi dari kita sendiri dari dulu hingga sekarang ya. Dan kita lihat perkembangan dulu. Nah, awalnya itu sebenarnya seperti ini dulu. Adalah yang ini ekor ini adalah sperma dari orang tua kita, dari bapak kita. Kemudian ada sel telur yang besar ini masuk dalam itu cuma satu dari jutaan sel sperma. Dan untuk yang terpilih satu bisa masuk dan jadi berkembang biak. Jadi berkembang dan bertumbuh ya. Dari ada. Nah, pada minggu kedua ketika sebulan sedikit orang tua berhubungan dengan jadi lagi itu kondisi kita ketika masih artinya kita bukan siapa-siapa sebenarnya. Kalau Allah tidak menghendaki kita diciptakan, kita kesalahannya status air bina pemberan air besar berkembang ekspresinya. Waduh, ekspresi. ada bentuk ya, bentuk ini ada lagi ya. Dalam bentuk dari dulu ya. Umur 12 minggu.
kita. Jadi tujuan kita belajar ini untuk membedakan ciri-ciri perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Jadi tugas kalian sekarang adalah membentuk kelompok. Satu kelompok 4 orang. Silakan bentuk kelompok. Jadi tugasnya silakan tunjukkan ke ketua kelompok ya. Berarti ya tugasnya yang pertama antum ya ini ya yang pertama apa perbedaan yang paling mencolok dua foto ini? Yang foto 1 atau 2 ya perbedaannya. Yang foto yang sini yang B, foto ini dan urutkan yang mana duluan, apa yang ini artinya ya, urutkan. Kemudian yang di bawahnya kartu gambar dulu dan sekarang. Saya tadi saya sampaikan tentang kalau dulu saya seperti ini, dulunya itu yang sebelah kiri ya, kecil. Sekarang apa? Kemudian yang selanjutnya apa beda antara bertumbuh dan berkembang? Ini ya, tumbuh dan berkembang. Di sini tumbuh dan berkembang. Yang terakhir kartu siklus hidup. Ini anda urutkan dari mana yang duluan? Dari gambar ini. Maka saya 1, 2, 3 yang mana yang lebih dulu. Sambil saya berkata juga dengan video yang saya tampilkan tadi. Video kita lihat video sambil tulis ya. Kita lihat video. Ya, belum tahu bedanya bertumbuh dan berkembang. Nanti boleh bertanya ya, saya akan pengen di kelompok kalian. Hai semua, Ini lagi ya. pelajaran untuk kelas 9 belum merdeka, dan kali ini kita akan belajar konsep yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Untuk video pembelajaran kelas 7 dan kelas 8 juga ada loh, bisa kalian cek linknya di pojokan atas di akhir video atau di kolom deskripsi. Di usia remaja seperti kalian ini, kalian pasti sering bertanya-tanya, apa sih yang sedang terjadi pada tubuhku ini? Kenapa badanku bertambah tinggi, kemudian suaraku berubah, wajahku mulai berjerawat, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut adalah normal karena kalian sedang bertumbuh dan berkembang. Belum bisa Nah, dalam buku ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi ada 3 sifat yang akan terjadi. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kemudian yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dan yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan untuk kali ini kita hanya akan fokus membahas yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama kita akan mengenal dulu apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekilas kata pertumbuhan dan perkembangan itu tidak jauh berbeda. Bertumbuh berarti berkembang dan bertambah besar. Tetapi untuk makhluk hidup, bertumbuh dan berkembang itu memiliki arti yang berbeda. Bertumbuh itu merupakan suatu proses yang dapat diukur dengan alat ukur, seperti contohnya tinggi badan, kemudian ada juga berat badan. Nah, itu kan bisa diukur. Mati mulai. Ini Pak. Silakan. Kelompok 2. Jelaskan perbedaan perkembangan dan tumbuh. Ini saya akan
adalah proses penambahan kemampuan manusia dalam beberapa aspek. Contohnya, waktu kecil dia belum bisa berbicara, dan ketika besar dia sudah bisa berbicara. Ada lagi? Kalau kalian ada yang mau menanggapi? Atau tidak setuju? Ataupun ada tambahan? Silakan kalau satu. Bisa jelaskan perbedaan perkembangan tumbuh kelompok 3. Ada? Kesimpulannya bahwa kita harus memahami kapan kita bertumbuh dan kapan kita berkembang, ya. Seperti yang di video tadi, kita bisa membedakan bahwa kita ini mulai dari bayi, dari anak-anak, kemudian dewasa, dan akhirnya meninggal dunia. Itu semua adalah proses perkembangan dan pertumbuhan sampai dewasa, ya. Jadi posisi antum pada hari ini yaitu sudah posisi ini, ya. Antara harus bisa membedakan bahwa posisinya secara usia yang pertama tumbuhan pemikiran, kemudian yang besar, bokong dan pinggul membesar, tumbuh rambut di kemaluan, dan organ reproduksinya mulai berfungsi. betul, ya. Bedanya bisa membedakan antara antum hari ini dan dulu. Kalau hari ini yang itu organ kelamin sudah berfungsi, organ lain sudah berfungsi, jadi harus bisa menjaganya dengan baik, ya. Nah, kalau perbedaan tadi, ini kesimpulan kita bahwa apa yang disebut pertumbuhan ini proses yang diukur dengan sistem ukur tinggi badan, berat badan, yang nampak maksudnya, ya. Yang nampak disebut pertumbuhan. Perkembangannya tidak nampak, ya. Perkembangan dan proses penambahan kemampuan manusia, baik otak maupun yang tidak nampak lagi, ya. Apa namanya, kemampuan berpikir, kemampuan baik berbicara, misalnya awalnya tidak bisa berbicara, sudah bisa berbicara, awalnya belum bisa mendengar dengan sempurna, sudah bisa mendengar sempurna. Mungkin itu, ya, pelajaran kita pada hari ini. Antum harus bisa memastikan bahwa organ tubuh antum pada hari ini tidak terlepas dari perjuangan orang tua dahulu, kan, dari mulai sebelum lahir, bayi, makan, besar, TK, PAUD, SD, dan seterusnya, ya. Mungkin itu, ya. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Apa yang antum pahami dari materi ini? Siapa yang mau jawab? Apa yang antum pahami dari pelajaran kita hari ini? Ya, sampaikan. Seluruh makhluk hidup itu akan berkembang dan bertumbuh, ya. Untuk pertemuan kita hari ini, tugas antum adalah mengobservasi, melihat perkembangan yang ada di sekitar kita, ya, dari bayi, yang remaja, dewasa, dan atuk-atuk, kan, atau nenek orang tua. Antum observasi dan tuliskan perkembangan orang-orang di sekitar antum. Jadi dia dapat kita sampaikan pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan dan bisa menambah pengetahuan tentang tubuh kita sendiri. Tidak kurang, mohon maaf kalau tidak ada lagi yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, ya? Tidak, ya?
Kira-kira yang dapat disampaikan sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.